Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya mohon maaf ya buat teman-teman karena ternyata kita tadi sedang mengalami kesalahan teknis, jadi terpaksa harus pindah di Zoom. Baik, sekarang Dias mulai ya. Jadi presentasi yang pertama adalah dari kelompok kami. Kami dari kelompok pertama bertemakan perkembangan kognitif. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Krisanti Dias, Diadora Nabila, Luciana Latifasari, Anissa Cahyaningrum, dan Salsabila Saidatu Zaman. Next. Di sini kami membahas mengenai periode perkembangan manusia menurut psikologi. Nah, teman-teman tahu nggak mengenai apa sih perkembangan manusia menurut psikologi? Jadi, perkembangan itu adalah pola perubahan yang dimulai sejak kita itu dalam pembuahan yang berlanjut sepanjang di rentang hidup kita. Perkembangan tersebut itu merupakan dua entitas, yaitu perkembangan dan pertumbuhan. Nah, tiap entitas tersebut itu berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya perkembangan dan pertumbuhan itu tidak bisa hidup sendiri. Mereka saling bergantung karena pertumbuhan berkaitan dengan perubahan setiap manusia. Next. Kemudian di sini kita ada 5 periode. Yang pertama adalah periode prakelahiran atau prenatal period. Di sini itu dimulainya pembuahan sel sperma terhadap sel telur sampai kita lahir. Jadi periode ini tuh ketika kita ada di dalam kandungan sekitar 9 bulan. Kemudian yang kedua adalah masa bayi atau invasi. Perkembangan sejak lahir ini kita dari usia 18 sampai 24 bulan, di mana kita itu sangat bergantung kepada orang dewasa. Kita belum bisa melakukan aktivitas sendiri, berpikir, berbicara, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah masa kanak-kanak atau early. Nah, di sini kita itu berada di usia rentang 5 sampai 6 tahun. Nah, di periode ini kita itu biasa dikenal sebagai tahun sekolah untuk belajar formal. Jadi kita zaman-zamannya kita mulai memasuki PAUD atau TK. Kemudian yang keempat adalah kanak-kanak tengah dan akhir atau middle and late childhood. Di sini itu kita berakhirnya masa kanak-kanak kita gitu. Jadi di umur 6 sampai 11 tahun di situ kita mulai tuh beranjak di sekolah dasar dan kita sudah mempunyai keterampilan dasar kalistung. Dan yang terakhir yang kelima adalah masa remaja atau adolescence. Periode ini merupakan periode peralihan perkembangan dari kita dari anak-anak. Jadi berusia 18 sampai 22 tahun. Nah, ini disebut masa remaja yang ditandai dengan perubahan fisik, karakter, jati diri yang sangat signifikan. Next. Nah, selanjutnya adalah teori-teori perkembangan kognitif. Jadi kita di sini mengambil 2 ahli, yaitu dari Jean Piaget dan Yahya 2012. Nah, dari Yahya sendiri, menurut Yahya adalah perkembangan kognitif itu merupakan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan berbahasa. Kemudian kalau dari Jean Piaget, perkembangan kognitif itu dimulai dari proses-proses berpikir secara konkret atau rasional ya, sampai dengan yang lebih tinggi yaitu konsep abstrak dan logis. Piaget meyakini bahwa anak-anak secara alami itu memiliki ketertarikan terhadap dunia luar dan secara aktif mencari informasi yang dapat membantu mereka memahami dunia tersebut. Jadi bisa kita sebut sosialisasi gitu. Dan Jean Piaget ini mengajukan teori utama terkait perkembangan kognitif. Nah, dia itu meneliti pada anaknya sendiri sebagai sampelnya. Kemudian ada tahap-tahap perkembangan menurut Piaget. Jadi di sini ada 4 nih. Yang pertama adalah tahap sensori motor di usia 0 sampai 2 tahun. Nah, penjelasannya itu bagaimana nih? Jadi di usia 0 sampai 2 tahun ini, bayi itu bergerak dan melakukan tindakan refleks instinktif. Jadi bayi itu membangun sebuah pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman-pengalaman sensor dengan tindakan fisik gitu. Jadi hanya refleks
motorik gitu. Kemudian yang kedua adalah pre-operasional, ini di usia 2-7 tahun. Nah, anak-anak bisa mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar. Dia bisa menunjukkan adanya peningkatan pemikiran simbolis dan melampaui hubungan informasi sensor dan tindak fisik. Jadi dia sudah bisa melakukan tindakan fisik. Yang ketiga adalah konkret operasional, ini usia 7-11 tahun. Nah, pada saat ini anak-anak itu dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret, yang rasional gitu, dan mengklasifikasikannya kepada benda-benda dalam bentuk yang berbeda gitu. Jadi usia-usia segini ini kita udah bisa berpikir, udah bisa berbicara, udah bisa mulai bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Kemudian yang terakhir adalah formal operasional. Nah, ini di usia 11-15 tahun. Di sini anak remaja itu berpikir dengan cara lebih abstrak dan logis. Jadi sudah mulai memikirkan style, mulai mencari jati diri di usia-usia segini gitu. Next. Yang selanjutnya yaitu masa remaja dewasa, operasional formal. Yang pertama adalah pada usia 11 tahun sampai usia remaja hingga mencapai dewasa. Yang kedua, emphasizing the possible versus the real, mampu menarik kesimpulan dari informasi yang diperoleh. Yang ketiga, yaitu using scientific reasoning ketika memecahkan masalah sistematis logis. Pra-operasional, operasional konkret. Sensori motor pada usia 0-2 tahun. Anak belajar dengan menggunakan kemampuan yang terbatas, hanya menggunakan refleks dan rangsangan, seperti melalui indera pendengar, indera penglihatan, mengenal objek atau benda sekitar dengan memperhatikan lebih lama. Yang kedua, pra-operasional 2-7 tahun, sudah mulai mampu memahami sesuatu secara simbolik seperti mampu mengumpulkan objek benda berdasarkan kriteria seperti warna, jenisnya, bentuk, dan sebagainya. Daya ingat dan imajinasinya sudah mulai berkembang dan pada usia mulai 4 tahun sudah mulai mampu mengutarakan pemikiran. Operasional konkret 7-11 tahun. Sudah mampu berpikir rasional, sistematis, dan memahami konsep sebab akibat. Yang kedua, mampu melakukan pengelompokan objek dan memahami instruksi yang sedikit lebih kompleks. Yang ketiga, masih membutuhkan informasi yang bersifat konkret untuk dapat memahami suatu hal. Jadi, hendaknya dilengkapi dengan pemberian contoh yang konkret yang mampu dilihat oleh anak-anak dalam kehidupannya sehari-hari. Levi-Gotsky mengajukan teori kognitif yang menekankan bahwa keterampilan kognitif perlu diinterpretasi secara perkembangan dan memiliki keterkaitan pada hubungan sosial dan budaya. Zone of Proximal Development, atau disingkat ZPD, merupakan istilah terkait berbagai tugas yang terlalu sulit dikuasai anak secara mandiri dan perlu bimbingan orang dewa. Ini ada gambarnya, bisa dilihat. ZPD ini termasuk dengan kemahiran yang sudah dikuasai dan kemahiran yang boleh dilakukan dengan bantuan. Yang satu adalah area pembelajaran di mana anak sudah bisa melakukan tugas secara mandiri. ZPD atau Zone Proximal Development, area di mana anak mulai kesulitan melakukan tugas mandiri dan perlu bantuan. Yang ketiga adalah kemahiran yang tidak boleh dilakukan walau dengan bantuan, yaitu di mana anak tidak mampu menyelesaikan tugas dengan benar tanpa atau bantuan orang lain. Berikutnya adalah implikasi scaffolding, yang mana memiliki arti bantuan yang didapat dari orang lain. Seiring anak dibantu untuk mencapai ZPD melalui scaffolding, maka lambat laun kemampuan yang tadinya masuk sebagai ZPD
akan menjadi zona aku bisa. Vygotsky menekankan bahwa anak secara aktif mengkonstruksi pemahaman. Vygotsky tidak menawarkan tahap perkembangan, tetapi menekankan bahwa anak mengkonstruksi pengetahuan melalui interaksi sosial. Berikut adalah tabel perbandingan teori Piaget dan Vygotsky. Tampak perbedaan dari konteks Vygotsky yang sosiokulturalnya lebih diutamakan daripada Piaget. Dan selanjutnya ada konstruktivisme yang pada Vygotsky memanfaatkan konstruktivis sosial dan Piaget memanfaatkan kognitif. Dan selanjutnya ada tahapan yang mana tidak ada tahapan perkembangan, sedangkan Piaget menekankan pada tahapan perkembangan. Dan proses utama untuk Vygotsky, zona perkembangan proksimal, bahasa, dialog, dan faktor budaya, sedangkan Piaget, skema asimilasi, akomodasi, operasi, konservasi, klasifikasi, pemikiran deduktif, dan hipotesis. Untuk peran bahasa, Vygotsky memiliki peranan yang kuat, sedangkan Piaget perannya minimal dan mengutamakan pengarah kognitif bahasa. Selanjutnya ada pandangan tentang pendidikan. Untuk Vygotsky, pendidikan berperan penting membantu anak mempelajari faktor budaya, sedangkan Piaget, pendidikan hanya menyempurnakan keterampilan kognitif anak yang telah muncul. Dan yang terakhir ada implikasi pengajaran, yang mana pada Vygotsky, guru bukan pengarah tapi fasilitator dan memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar dengan guru atau murid yang lebih terampil. Selanjutnya untuk Piaget, guru bukan pengarah tapi fasilitator dan mendukung anak untuk mengeksplorasi dunia mereka. Next. Dan ini adalah implikasi teori perkembangan kognitif terhadap proses pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran diberikan dengan praktik langsung dan pengamatan langsung terhadap hal-hal yang konkret menggunakan panca indera. Dan yang kedua adalah pembelajaran lebih menekankan pada proses daripada hasil. Dan ketiga, pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan kognitif. Dan yang keempat, pembelajaran dilakukan dengan memberikan pengalaman yang beragam untuk memfasilitasi perkembangan sesuai tingkat usia anak. Berikutnya ada keterkaitan pendidikan dan perkembangan, yang mana pendidikan sangat berpengaruh dalam proses perkembangan karena mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupannya, baik secara fisik maupun secara psikis. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Perkembangan fisik ini mencakup perubahan dalam tubuh, termasuk dalamnya perubahan dalam kemampuan fisik. Sehingga untuk memanfaatkan perkembangan ini dibutuhkan suatu pembelajaran agar dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk memfungsikan unsur fisiknya. Misalnya seperti adanya pembelajaran kesehatan jasmani dan mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya yang kedua, ada perkembangan kognitif yang sangat berkaitan dengan otak manusia atau melibatkan pola pikir. Dalam mengembangkan nalar ini dilakukan dengan cara melatih anak untuk mengungkapkan pendapat, gagasan, atau penilaian terhadap berbagai hal. Next. Yang ketiga ada perkembangan emosional. Perkembangan emosional anak ini sangat penting karena pada umumnya emosional anak masihlah sangat labil. Apabila seorang anak mengeluarkan emosionalnya terlalu berlebihan, maka sangat berpengaruh dalam perkembangannya, sehingga dalam pendidikan dibutuhkan pembelajaran yang membangun ikatan emosional dengan menciptakan kesenangan dalam belajar, menjalin hubungan baik, dan mana hal-hal tersebut berfungsi agar tidak terjadi hal-hal negatif yang dapat mengganggu anak. Selanjutnya yaitu perkembangan perilaku sosial. Perkembangan ini merupakan bagaimana cara dia bisa berhubungan dengan antar manusia. Dan proses belajar merupakan salah satu yang mempengaruhi perkembangan sosial. Sehingga dalam menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan saling komunikasi maupun bekerja sama itu merupakan cara pendidikan agar bisa mengembangkan perilaku sosial terhadap anak.
Contohnya, seorang guru membagi sebuah kelompok, berdiskusi, dan saling berhubungan dengan kawannya. Yang terakhir adalah perkembangan moralitas. Sangat berkaitannya dengan aturan mengenai hal yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Kenapa sangat berhubungan dengan orang lain? Karena moral itu bagaimana cara kita bersikap dengan orang lain. Bagaimana cara kita bertutur kata dengan baik, sehingga pendidikan di sini sangatlah berpengaruh untuk membentuk pribadi anak dengan memiliki moralitas yang baik. Nah, dari tadi kan udah disinggung mengenai perkembangan kognitif. Apa sih sebenarnya pengertian dari perkembangan kognitif itu? Jadi, kata kognitif atau cognition secara etimologi merupakan bahasa Inggris yang bersinonim dengan knowing atau mengetahui. Sedangkan pengertian kognisi lebih luas adalah bagaimana memperoleh, menyusun, dan menggunakan suatu pengetahuan. Kognisi atau kognitif dapat diartikan sebagai kemampuan yang berpusat pada otak dan berhubungan dengan pemikiran. Menurut Jean Piaget, pada masa remaja, perkembangan kognitif sudah mencapai tahap puncak, yaitu tahap operasi formal 11 tahun sampai dewasa. Suatu kapasitas untuk berpikir abstrak di mana penalaran remaja lebih mirip dengan cara ilmuwan mencari pemecahan masalah dalam laboratorium. Next. Nah, mengacu pada teori perkembangan kognitif dari Piaget, Burke mengemukakan beberapa ciri dari perkembangan kognitif pada masa ini sebagai berikut. Yang pertama, mampu menalar secara abstrak dalam situasi yang menawarkan beberapa kesempatan untuk melakukan penalaran deduktif hipotesis. Next. Nah, apa sih penalaran deduktif hipotesis itu? Jadi, penalaran deduktif hipotesis itu suatu proses kognitif di mana seseorang dihadapkan pada suatu permasalahan, maka ia memulai dengan suatu teori umum dari seluruh faktor yang mungkin mempengaruhi hasil dan menyimpulkannya dalam suatu hipotesis atau prediksi tentang apa yang mungkin terjadi. Beberapa dengan anak pada tahap operasi konkret, di mana anak memecahkan masalah dengan memulai dari realita yang paling nyata sebagai prediksi dari suatu situasi. Jika realita tersebut tidak ditemukan, maka ia tidak dapat memikirkan alternatif lain dan gagal memecahkan masalah. Next. Jadi, pada tahap operasi formal ini, remaja sudah bisa berpikir sistematis dengan melakukan bermacam-macam penggabungan, memahami adanya bermacam-macam aspek pada suatu persoalan yang dapat diselesaikan seketika, sekaligus tidak lagi satu persatu seperti yang biasa dilakukan pada anak-anak pada operasi konkret. Yang kedua, memahami kebutuhan logis dari pemikiran proporsional memperbolehkan penalaran tentang premis atau alasan yang kontradiktif dengan realita. Pemikiran proporsional merupakan karakteristik penting kedua dalam tahap operasi formal. Remaja dapat mengevaluasi logika dari proposisi atau pernyataan verbal tanpa merujuk pada keadaan dunia nyata atau real world circumstance. Sebaliknya, anak pada tahap operasi konkret mengevaluasi logika pernyataan hanya dengan mempertimbangkan dengan berdasarkan pada bukti-bukti konkret. Kemudian ciri yang ketiga adalah memperlihatkan distorsi kognitif, yaitu pendengar imajiner atau hayal dan dongeng pribadi atau personal fable, yang secara bertahap akan menurun dan menghilang di usia dewasa. Kapasitas remaja untuk berpikir abstrak berpadu dengan perubahan fisik menyebabkan remaja mulai berpikir lebih tentang diri sendiri. Piaget yakin bahwa telah terbentuk egosentrisme baru pada tahap operasi formal ini, yaitu ketidakmampuan membedakan perspektif abstrak dari diri sendiri dan orang lain. Next. Perkembangan bahasa, memahami kebutuhan logis dari pemikiran proposisional, memperoleh penalaran tentang premis atau alasan yang kontradiktif dengan realita. Pemikiran proposisional merupakan karakteristik penting kedua dalam tahap operasi formal. Remaja dapat mengevaluasi logika dari proposisi atau pernyataan verbal tanpa merujuk pada kenyataan dunia nyata. Memperlihatkan distorsi kognitif, yaitu pendengar imajiner atau khayal, dan dongeng pribadi atau personal fable,
yang secara bertahap akan menurun dan menghilang di usia dewasa. Kapasitas remaja untuk berpikir abstrak berpadu dengan perubahan fisik menyebabkan remaja mulai berpikir lebih tentang diri sendiri. Piaget yakin bahwa telah terbentuk egosentrisme baru pada tahap operasi formal ini, yaitu ketidakmampuan membedakan perspektif abstrak dari diri sendiri dan orang lain. Sebagaimana dikemukakan Sandfeld 2007, remaja menunjukkan perkembangan bahasa sebagai berikut. Terjadi peningkatan penguasaan dalam penggunaan kata-kata yang kompleks, di mana remaja menjadi lebih baik dalam menganalisis fungsi suatu kata yang berperan dalam sebuah kalimat. 2. Mengalami kemajuan dalam memahami metafora atau perbandingan makna. Menggunakan suatu kata untuk makna yang berbeda, dan satir atau kebodohan. Meningkatnya kemampuan memahami literatur yang rumit. Selanjutnya, lebih baik dari anak-anak dalam mengorganisasikan ide untuk menyusun tulisan, menggabungkan kalimat-kalimat sehingga masuk akal, dan mengorganisasikan tulisan dalam susunan pendahuluan, inti, dan kesimpulan. Perkembangan emosi sosial moral. Selama awal masa kanak-kanak, emosi sangat kuat. Dia mudah terbawa ledakan-ledakan emosional sehingga sulit dibimbing dan diarahkan. Hal ini tampak mencolok pada anak-anak usia 2,5 sampai 3,5 tahun dan 5,5 sampai 6,5 tahun. Meskipun pada umumnya hal ini berlaku pada hampir seluruh periode masa kanak-kanak awal 10. Emosi yang meninggi pada masa kanak-kanak awal ditandai dengan meledaknya amarah yang kuat, ketakutan yang hebat, dan rasa iri hati yang tinggi. Mereka cenderung akan marah, memberontak, dan tersinggung jika diperingati. Emosi yang tinggi kebanyakan disebabkan oleh masalah psikologis. Biasanya para orang tua hanya memperbolehkan anak melakukan beberapa hal saja. Padahal sang anak merasa ia mampu melakukan lebih banyak lagi, sehingga pada akhirnya anak pun akan menolak larangan orang tua dan cenderung akan memberontak. Perkembangan sosial. Dasar untuk sosialisasi pada remaja diletakkan dengan meningkatnya hubungan antara remaja dengan teman-teman sebayanya dari tahun ke tahun. Perkembangan sosialisasi pada masa awal remaja awal ditandai dengan meningkatnya intensitas hubungan dengan teman-teman sebayanya. Dan perkembangan ini meningkat dari tahun ke tahun. Pada fase ini juga remaja tidak hanya senang bermain, tetapi juga lebih banyak berbicara. Di sini bisa disimpulkan bahwasanya teman sebaya juga berperan terhadap perkembangan sosial remaja. Karena lewat teman sebaya anak bisa belajar dan mendapat informasi tentang dunia di luar keluarga. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang harus dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Next. 3 tahapan perkembangan moral. 1. Prakonvensional. Perkembangan moral masih ditafsirkan oleh seseorang berdasarkan akibat fisik yang akan diterimanya. Seseorang yang berada dalam tingkat prakonvensional menilai moralitas dari tindakannya yang mendapatkan konsekuensi secara langsung, baik itu hukuman maupun reward. 2. Konvensional. Aturan-aturan moral dipatuhi atas dasar memenuhi harapan keluarga maupun masyarakat. Seseorang yang berada di tahap ini menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan orang lain. 3. Pasca konvensional. Moralitas menjadi pendirian pribadi. Baik dan buruk sudah dipertimbangkan secara personal, sehingga tidak terlalu pusing oleh komentar negatif masyarakat.
Baik, terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah berkenan untuk menjelaskan. Buat teman-teman, apakah teman-teman ada yang mempunyai pertanyaan yang bisa kalian sampaikan, lalu nanti akan kita tampung dan kasih tahu jawabannya. Halo? Pertanyaan maksimal 3 pertanyaan ya. Bisa diketik di chat room atau bisa disuarakan. Baik, selagi menunggu pertanyaan-pertanyaan, kita di sini ada video yang bisa kita presentasikan. Coba tolong Kak Ica bisa dipresentasikan videonya untuk sebagai hiburan teman-teman. Boleh sambil teman-teman mengajukan pertanyaan. Miss Tan, appreciate you being here, Miss Tan. When my best friend David spoke of his trip to theme parks in Florida, I sat quietly remembering our trip to... where was it again? Yes, Bangkok. That fun fair beside the mall we kept going back to. No fancy birthdays and clubhouses, no magic shows, just bar and bar, doing a few tricks. Look how happy I was. When I got my first paycheck, I was so excited to give you your first allowance. But you rejected it. Why can't you be like other parents?
smile for you. When you were just I think it's kind of telling we always made it through. The thing that made it easier was watching as you grew. I had an amazing childhood. So what if I wasn't sent for piano lessons? I knew better. See? Karaoke champions. And being tutored by this time made me want to go to the same university as her, which I did. Then, met Claire. Ma, Pa, even though we never really celebrated your birthdays, you gave me the best birthdays a child could ever ask for. You given me everything I wanted back then. Wouldn't have everything I can have now. You juggled between spending money on me and saving up for your retirement. But you didn't do it for yourself. You did it for me. Now, Claire and I focus on steps we'd like to take in our new life together. Thank you, Ma and Pa, for showing us the way. And before I end, I'd just like to say that Claire and I do our best to become the worst parents. in the world. To someone else, Baik, karena videonya sudah selesai dan sekarang adalah sesi menjawab pertanyaan. Cek. Baik, karena sudah selesai videonya, sekarang adalah sesi saya untuk menjawab pertanyaan. Jadi pertanyaan yang akan saya jawab pertama adalah pertanyaan dari Rafida mengenai metode untuk mendidik seorang anak supaya menjadi anak yang baik sesuai dengan eranya. Jadi saya mengutip dari kisah inspiratif cara Bill Gates mendidik anak. Kita pasti tahu siapa itu Bill Gates. Dia merupakan tokoh bisnis, investor, penulis asal Amerika Serikat yang saat ini menjabat sebagai ketua Microsoft. Tidak hanya dalam bidang teknologi, banyak orang seluruh dunia mendapatkan inspirasi dari Bill Gates. Nah, hal ini sudah tentunya tidak mengherankan karena Bill Gates merupakan tokoh sukses yang menjadi miliarder pada usia 31 tahun. Kemudian Bill Gates itu adalah seorang
ayah dari 3 putrinya, yaitu Jennifer dan putranya Rory Gates, kemudian ada Adele Gates. Nah, walaupun Bill Gates ini adalah seorang miliarder, beliau bisa mendidik anaknya menjadi seorang anak yang mandiri, yang suka bersedekah, dan tidak sombong. Nah, cara itu bagaimana? Yang pertama adalah Bill Gates itu tidak memanjakan anak dengan selalu memberikan apa yang anaknya inginkan gitu. Jadi contohnya ketika ketiga anak Bill Gates itu ulang tahun, Bill Gates tidak serta-merta dengan mudah memberikan sebuah hadiah gitu. Bill Gates menerapkan aturan dan batasan-batasan di rumah untuk anaknya, untuk belajar, untuk mencapai sebuah prestasi supaya dapat baru bisa mendapatkan sebuah hadiah gitu. Nah, yang kedua itu hampir sama dengan yang tadi, yaitu ketika anak yang menginginkan sesuatu, Bill Gates itu harus menyuruh anaknya untuk berusaha dulu untuk mendapatkan apa yang ia inginkan gitu. Jadi Bill Gates itu tidak mau membantu secara dominan karena ingin anaknya itu berusaha. Kemudian yang ketiga adalah ketika hidup kita berjalan dengan baik, kita harus mengajarkan pada anak kita untuk saling berbagi kepada yang lebih membutuhkan. Karena tidak bisa kita pungkiri ketika kita mendidik anak kita tidak benar, lalu anak kita menjadi seorang yang sombong, itu tidak baik karena sombong itu adalah awal mula sebuah kehancuran dalam hidup. Kemudian yang keempat adalah mewujudkan minat-minat anak, dan ketika kita mewujudkan minat anak tersebut, kita harus menyuruh dia untuk benar-benar serius gitu. Jadi bukan hanya sekedar karena mengikuti sebuah tren seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengajarkan pada anak mengenai nilai kerja keras, mengenai etos kerja yang baik. Begitu. Terima kasih. Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Rahma. Jadi, apakah insecure itu masuk ke dalam perkembangan kognitif anak? Jadi, kembali lagi, perkembangan kognitif anak itu mengacu kepada tahapan kemampuan seorang anak dalam memperoleh makna dan pengetahuan dari pengalaman serta informasi yang ia dapatkan. Dan menurut saya itu bisa termasuk dalam perkembangan kognitif karena kan dia mulai memahami, dan itu termasuk ke dalam perkembangan kognitif yang praoperasional, yaitu umur 2 sampai 7 tahun. Maksudnya itu mulai anak mengetahui dan memahami tentang dunianya kan. Jadi dia sudah mulai mengerti kalau ada misal seseorang mengejeknya gimana ya, kayak kurus atau gendut atau pendek, dia sudah paham mulai umur segitu. Jadi dari perkembangan kognitif yang praoperasional umur 2 sampai 7 tahun itu udah mengerti sampai selanjutnya. Terima kasih. Baik, karena kelompok kami sudah menjawab semua pertanyaan,
sebenarnya masih ada satu pertanyaan, tapi karena mungkin waktu Zoom-nya nanti sudah terbatas, jadi mungkin kita cukupkan saja mata kuliah pada hari ini. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada, karena virus itu tidak mengenal tempat dan waktu, jadi tetap harus selalu mengikuti peraturan pemerintah dengan baik. Jadi cukup sekian presentasi hari ini dari kelompok pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih kelompok 1.